Pernah nggak sih kalian ngerasa lega banget karena berhasil menghindar dari satu masalah besar? Tapi tanpa sadar, kalian justru melangkah masuk ke dalam jebakan yang jauh lebih licik. Itulah gambaran paling pas buat situasi Persib Bandung sekarang. Sejak hasil drawing ACL2 keluar kemarin, lini masa media sosial penuh banget sama euforia. Meme Punten Ronaldo bertebaran di mana-mana. Kita semua seakan-akan merayakan keberhasilan Persib lolos dari terkaman raksasa Korea Selatan Pohang Steelers atau klub Jepang di babak 16 besar. Tapi, ada satu fakta bawah tanah yang nggak banyak orang bahas. Sebuah rahasia dapur yang sebenarnya bikin bulu kuduk merinding kalau kalian tahu detailnya. Jauh sebelum bola undian itu diambil di Kuala Lumpur, Persib dan calon lawannya ini, Ratchaburi FC, sebenarnya sudah pernah saling bunuh dalam sebuah laga tertutup di Thailand. Hasilnya, imbang 2-2. Bayangkan, skor imbang di kandang lawan. Kedengarannya bagus kan? Tapi tunggu dulu, itu artinya Ratchaburi sudah tahu persis kartu as apa yang dipegang Boyan Hodak. Mereka sudah memegang blueprint-nya. Jadi, narasi kalau ini bakal jadi laga mudah atau jalur tol ke perempat final, big no. Itu mitos yang harus kita kubur sekarang juga. Kenapa topik ini jadi super panas dan relevan banget buat kita bahas detik ini juga? Karena situasi di lapangan berubah total pasca drawing 30 Desember kemarin. Kita nggak cuma bicara soal sepak bola 90 menit lagi. Kita sedang bicara soal survival di tengah jadwal yang gila. Coba kalian cek kalender. Leg kedua nanti, laga penentuan hidup mati di GBLA pada 18 Februari 2026, itu tanggalnya cantik banget. Kenapa? Karena teman-teman, mungkin saja tanggal itu jatuh persis di hari pertama Ramadan 1447 Hijriah. Kebayang nggak sih? Adam Alis, Tom Hai, dan kawan-kawan harus main di intensitas level Asia di saat tubuh mereka sedang mengalami kaget metabolisme karena hari pertama puasa. Ini bukan sekadar tantangan taktik, ini tantangan biologis. Ditambah lagi, bursa transfer Januari ini lagi liar-liarnya. Nama-nama mentereng kayak Martin Paes sampai Joey Pelupesi tiba-tiba muncul di radar rumor dengan probabilitas tinggi. Ini bukan kebetulan, ini adalah respon panik sekaligus ambisius manajemen yang sadar kalau lawan Ratchaburi itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Jadi, buat kalian yang kemarin sempat bilang, cuma lawan tim Thailand, kalian wajib nonton video ini sampai habis, karena realitanya jauh lebih rumit dari sekadar ranking liga. Oke, di video kali ini kita nggak akan buang-buang waktu bahas statistik basic yang bisa kalian Google sendiri. Itu membosankan. Di sini, kita bakar bongkar rahasia dapur dari hasil shadow match atau laga uji coba tertutup kemarin, siapa yang sebenarnya cetak gol, dan di mana letak lubang pertahanan yang terekspos hari itu. Kita juga bakal bedah skenario mimpi buruk dan mimpi indah dari bracket turnamen ini. Karena kalau Persib lolos, raja terakhir alias Pohang Steelers atau Gamba Osaka sudah nunggu di tikungan perempat final dengan pisau terasah. Dan yang paling penting, kita akan analisis secara tajam. Apakah rumor kedatangan pemain naturalisasi kelas A di bulan Januari nanti adalah kunci jawaban untuk menaklukkan benteng naga Ratchaburi, atau justru malah jadi blunder yang merusak chemistry tim yang sudah solid? Siapkan kopi kalian, tarik nafas panjang, karena kita akan membedah jalur neraka yang berkedok jalan pintas menuju kejayaan Asia. Kita harus jujur sama diri sendiri. Penyakit lama kita sebagai fans sepak bola Indonesia itu satu, gampang banget terbuai sama hasil latihan. Coba kita putar waktu sebentar ke bulan Juli 2025. Saat itu, media sosial sempat heboh tipis-tipis soal hasil laga uji coba tertutup Persib di Thailand. Skornya imbang 2-2 melawan Ratchaburi FC di Dragon Solar Park. Di atas kertas, hasil itu kelihatan manis banget.
Apalagi kalau kalian tahu detailnya. Di laga itu, King Etam alias Beckham Putra tampil kesurupan. Dia cetak brace alias 2 gol ke gawang Ratchaburi. Bayangin, seorang gelandang lokal kita mengobrak-abrik pertahanan tim papan atas Thailand di kandang mereka sendiri. Pasti banyak dari kalian yang mikir, kalau kemarin aja bisa nahan imbang 2-2 pakai skuad coba-coba, apalagi nanti pas skuad full tim, pasti menang lah. Nah, masalahnya tuh di sini. Pola pikir matematika sepak bola kayak gini yang sering bikin kita patah hati. Ingat nggak kasus-kasus klasik timnas atau klub kita di masa lalu? Kita sering menang telak di laga uji coba, main cantik, passing tiki-taka, tapi begitu masuk turnamen resmi, boom, kita malah diajari cara main bola yang sebenarnya sama lawan yang sama. Kenapa cara pandang lama ini bahaya banget? Karena di laga tertutup bulan Juli itu, Ratchaburi gak sedang bermain untuk menang. Mereka sedang bermain untuk menyembunyikan sesuatu. Pelatih Ratchaburi, Worawut Srimaka, bukan orang bodoh. Di laga uji coba, tujuan utamanya adalah tes fisik dan adaptasi pemain baru. Dia sengaja gak mengeluarkan set piece mematikan atau pola pressing tinggi yang jadi ciri khas mereka di Thai League musim ini. Jadi, 2 gol dari King Etam kemarin itu bukan jaminan. Itu cuma data mentah yang sudah kadaluarsa. Banyak yang ngira kalau hasil 2-2 itu adalah benchmark atau standar kekuatan kita. Padahal itu cuma ilusi. Boyan Hodak sendiri sadar banget soal ini. Meskipun dia sempat bilang hasil itu positif untuk mental, dia tahu kalau laga bayangan itu nggak bisa dijadikan patokan mutlak. Bayangkan kalian lagi latihan tinju sama teman sendiri. Pukulannya pelan, gak ada niat nyakitin. Kalian merasa jago bisa menangkis semua pukulan. Tapi, nanti di bulan Februari, di babak 16 besar, Ratchaburi gak akan memukul pelan. Mereka akan datang dengan sarung tinju besi, siap menghajar titik lemah yang mungkin gak terekspos di laga uji coba kemarin. Inilah jebakan Batman-nya. Kalau pemain Persib masuk ke lapangan dengan mental, kemarin juga imbang kok. Mereka bakal kaget setengah mati di 15 menit pertama. Ratchaburi yang akan mereka hadapi nanti adalah monster yang berbeda total dari kucing manis yang mereka lawan di laga persahabatan. Jadi, setuju ya? Mulai detik ini, kita hapus memori skor 2-2 itu. Anggap skornya kembali 0-0. Karena di level Asia, rasa percaya diri yang berlebihan itu adalah resep paling cepat menuju kekalahan memalukan. Jadi, kalau skor 2-2 kemarin itu data sampah, apa senjata rahasia yang bisa menyelamatkan Persib? Jawabannya bukan semangat juang atau jargon klise Garuda di dadaku. Sorry, itu nggak laku di level Asia. Game changernya adalah pragmatisme di bursa transfer, dan manajemen energi di pertandingan. Coba, perhatikan pola Boyan Hodak. Dia nggak panik, dia nggak koar-koar, tapi diam-diam manajemen melakukan langkah catur yang jenius, yaitu mempermanenkan Adam Alis. Mungkin kalian mikir, ya elah, Adam Alis doang? Eits, jangan salah, ini langkah krusial. Adam Alis itu mesin dieselnya Persib. Dengan kontrak permanen sampai 2027, Persib mengunci kestabilan lini tengah tanpa perlu adaptasi pemain baru yang makan waktu. Ini pondasi. Tapi, hal sesungguhnya yaitu ada di rumor gila yang sedang dimasak di dapur manajemen, yaitu proyek naturalisasi instan. Kalau cara lama itu ibarat kita mau naik ke lantai 10 lewat tangga darurat. Capek, ngos-ngosan, dan berisiko pingsan di tengah jalan. Nah, mendatangkan pemain sekelas Martin Paes atau Joey Pelupesi di bulan Januari itu ibarat kita naik express lift. Kalian nggak perlu nunggu 5 tahun pembinaan pemain muda untuk bisa menahan gempuran striker asing Ratchaburi. Kalian cukup beli pengalaman Eropa mereka. Joey Pelupesi di lini tengah bukan cuma soal skill, tapi soal mentalitas tukang jagal yang gak akan kedar cuma karena diteriaki supporter Thailand.
Ini adalah jalan pintas legal yang wajib diambil kalau Persib mau serius jadi raksasa, bukan cuma penggembira. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis tapi mind-blowing. Ingat tadi, kita bahas soal Ramadan. Tanggal 18 Februari, leg kedua, hari pertama puasa. Tubuh pemain pasti kaget, lemes itu wajar. Nah, disinilah jeniusnya taktik anti-cantik dari Boyan Hodak. Banyak fans yang sering ngeluh, kok Persik mainnya ngebosenin sih? Parkir bus mulu? Padahal, taktik low block and counter attack inilah yang bakal jadi penyelamat nyawa di bulan puasa. Bayangin gini, kalau Persib maksa main high pressing, lari-lari ngejar bola kayak ayam lepas di 30 menit pertama saat kondisi tubuh lagi adaptasi puasa, dijamin menit ke-60 mereka bakal muntah-muntah di pinggir lapangan. Habis bensin. Solusinya, main pasif. Biarkan Ratchaburi yang pegang bola. Biarkan mereka yang capek lari-lari cari celah. Persib cukup disiplin jaga posisi, hemat tenaga, lalu bam! Satu umpan panjang ke Andrew Jang atau Ramon Tanke, lari sprint 50 meter, gol. Efektif? Banget. Cantik? Enggak sama sekali. Tapi siapa peduli sepak bola cantik kalau hasilnya kalah? Di babak gugur ACL2, yang dicatat sejarah itu skor akhir, bukan statistik penguasaan bola. Jadi, buat kalian bobotoh yang suka protes kalau Persib main bertahan, tolong hold dulu emosinya. Di laga lawan Ratchaburi nanti, pertahanan Grendel itu bukan tanda takut. Itu adalah strategi bertahan hidup paling cerdas di tengah kondisi fisiologis yang ekstrim. Kita nggak butuh tepuk tangan karena main indah. Kita butuh tiket ke perempat final buat ketemu Pohang Steelers atau Gamba Osaka. Sesimpel itu. Pernah kepikiran gak sih, kenapa di tengah gempuran striker asing mahal, justru nama Beckham Putra yang keluar sebagai pahlawan di laga uji coba tertutup kemarin? Ini detail renyah yang jarang orang sadari. Di laga yang berakhir 2-2 itu, bek tengah andalan mereka, Jonathan Kemdi, adalah raksasa setinggi hampir 2 meter. Dia monster di udara, fisik kayak tembok beton. Tapi, sejarah sepak bola mengajarkan kita satu hal. Bek raksasa selalu benci melawan pemain kecil yang lincah dan punya low center of gravity. Beckham Putra itu antitesis dari Kemdi. Dia cair, dia ngolongin, dia main di sela-sela kaki. Fakta bahwa Beckham bisa cetak 2 gol membuktikan kalau Ratchaburi itu fragile, alias rapuh kalau diserang lewat bola-bola bawah yang cepat. Jadi, kalau nanti Boyan Hodak tiba-tiba mencadangkan satu striker asing demi memasukkan pemain tipe kecil-kecil cabai rawit di babak kedua, kalian jangan kaget. Kalian sudah tahu alasannya. Itu adalah taktik pembunuh raksasa. Dan ngomongin soal Jonathan Kemdi, kalian ingat kan dia siapa? Dia adalah pemain yang dulu viral karena melempar medali perak SEA Games ke penonton. Dia provokator ulung. Di leg kedua nanti, tugas Persib bukan cuma main bola, tapi main mental. Jangan sampai kartu merah konyol Dimas Derajat terulang lagi, gara-gara terpancing emosi sama orang licik satu ini. Tapi tunggu dulu, kita harus bicara soal sisi lain mata uang dari solusi transfer mewah tadi. Mendatangkan Martin Pais atau Joey Pelupesi di bulan Januari terdengar seksi banget kan? Rasanya kayak main career mode di EA FC 26. Tinggal klik, buy, tim langsung jago. Realitanya, ini perjudian yang ngeri-ngeri sedap. Resiko terbesarnya adalah rusaknya chemistry ruang ganti. Bayangkan Teja Paku Alam yang sudah berdarah-darah bawa Persib juara grup, tiba-tiba digusur begitu saja oleh kiper baru yang baru datang seminggu sebelum laga krusial. Ego pemain itu barang pecah belah. Kalau manajemen salah langkah sedikit saja, bukan tim super yang terbentuk, tapi blok-blok pertemanan yang saling sikut. Ada istilah too many cooks spoil the broth. Terlalu banyak koki bikin supnya keasinan. Memasukkan bintang Eropa ke dalam sistem Boyan Hodak yang sangat disiplin dan kekeluargaan bisa jadi bumerang kalau si pemain baru merasa lebih besar dari klubnya. Jadi kuncinya bukan cuma siapa yang dibeli, tapi secepat apa mereka bisa membumi. Kalau Martin Pais datang dengan mentalitas saya penyelamat kalian, Persib tamat. Tapi kalau dia datang dengan mental saya butuh kalian, barulah kita bisa bicara soal semi-final. Terakhir, satu hal ironis yang bikin saya senyum-senyum sendiri baca Twitter.
Banyak bobotoh yang bikin meme punten Ronaldo, seolah-olah Persib sudah pasti ketemu Al Nassr di final. Padahal kalau Persib lolos dari Ratchaburi, lawan di depan mata mereka itu bukan Ronaldo, tapi pemenang antara Pohang Steelers versus Gamba Osaka. Ini jebakan klasik. Kita terlalu sibuk melihat puncak gunung sampai lupa ada jurang di depan kaki. Pohang Steelers itu levelnya sudah finalis Liga Champions Asia beneran, elit. Jadi, narasi video ini simple. Jangan mimpi lawan Ronaldo dulu. Fokus kita sekarang adalah gimana caranya bikin Jonathan Kemdi pusing 7 keliling di GBLA sambil nahan lapar karena puasa hari pertama. Sanggup? Harusnya sih sanggup, asal jangan jemawa. Jadi, apa benang merah dari semua kegilaan ini? Kita punya hasil imbang 2-2 di laga bayangan yang membuktikan kalau Ratchaburi itu bisa dilukai. Kita punya manajemen yang lagi bergerak liar di bursa transfer memburu tanda tangan Maerten Paes atau Joey Pelupesi. Dan kita punya tantangan fisik paling ekstrim bernama Ramadan di leg kedua nanti. Kalau kita gabungkan semua titik ini, kesimpulannya cuma satu. Persib sedang dipaksa dewasa sebelum waktunya. Laga melawan Ratchaburi ini bukan sekadar tiket buat lolos ke babak berikutnya. Ini adalah ujian kelayakan. Semesta seakan bilang, "Oke, kalian mau main di level Asia? Coba menang saat perut kalian kosong, saat kaki kalian berat, dan saat lawan kalian tahu persis kelemahan kalian." Kalau Persib masih pakai mentalitas lama, yang manja, yang gampang puas cuma karena menang uji coba, atau yang sibuk mikirin jersey Ronaldo padahal lawannya Ratchaburi, maka perjalanan kita akan berhenti di bulan Februari. Sakit, tapi itu realitanya. Tapi kalau Boyan Hodak berhasil meracik strategi anti cantik yang efisien, dan kalau pemain baru nanti, siapapun yang datang, bisa langsung nyetal tanpa drama, maka Februari 2026 bisa jadi bulan paling bersejarah. Kita nggak lagi bicara soal Persib sebagai pangeran biru yang jago kandang, tapi sebagai calon raja baru yang ditakuti di Asia Tenggara. Sekarang, bola ada di tangan kalian, bobotoh. Saya penasaran banget sama pendapat kalian. Menurut kalian, dengan resiko merusak chemistry tim yang udah solid, apakah mendatangkan pemain bintang baru di bulan Januari itu langkah jenius atau justru blunder fatal? Atau kalian punya teori lain soal gimana caranya ngalahin Jonathan Kemdi? Coba tulis analisis liar kalian di kolom komentar di bawah ini. Saya bakal bacain komentar yang paling masuk akal di video berikutnya. Jangan lupa juga buat share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau tongkrongan kalian yang masih euforia berlebihan, biar mereka sadar kalau perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Ingat, sejarah tidak pernah ditulis oleh mereka yang berharap dapat undian mudah. Sejarah ditulis oleh mereka yang siap berdarah-darah di jalur yang susah. Persib sudah punya kuncinya, tinggal berani atau enggak mereka memutar kuncinya di pintu naga Thailand nanti. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Keep the blue flag flying high. Ciao!